Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore yang cerah ya guys, cerah tapi ya. Senin, tanggal 7 Oktober tahun 2024, bab 3274, sekadar ingin melakukan perbuatan baik. Bab 8676 sampai bab 8680. Di desa-desa dan kota-kota terpencil di Maroko, para pekerja tidak memiliki hak dan kepentingan apapun. Selama bos bisa memberi mereka pekerjaan, mereka harus bersyukur dan pergi ketika mereka bisa dibayar. Itu sudah sia-sia. Meski tidak ada kontrak kerja antara karyawan di sini dan perusahaan, tidak ada yang mau menyinggung perasaan bos pabrik demi mencari nafkah. Oleh karena itu, ketika direktur pabrik dengan tegas meminta semua orang kembali ke pabrik untuk segera mulai bekerja, tidak ada yang berani menunda sejenak, dan mereka semua berangkat dari rumah dan menggunakan berbagai alat transportasi untuk bergegas menuju pabrik. Dalam pandangan mereka, mereka tidak akan merasa tidak puas dengan atasannya karena kemundurannya. Sebaliknya, mereka sangat senang karena telah mendapat cuti berbayar selama beberapa hari. Kini setelah liburan berakhir lebih awal, mereka tidak merasakan apapun kerugian. Jadi semua orang merasa sangat nyaman. Beberapa karyawan inti datang lebih dulu, melihat sebagian besar jalur produksi di pabrik telah dibongkar. Mereka bertanya kepada direktur pabrik dengan bingung, "Bos, bukankah orang Asia itu mengatakan dia ingin membeli situs kami dan meningkatkannya? Kenapa dibongkar seperti ini? Tidak sebagus dulu." Awalnya Li Yalin sengaja menahan diri dan meminta atasannya mengumumkan kepada karyawannya bahwa pabrik hanya bekerja sama dengannya, bukan menjual kepadanya. Oleh karena itu, kelompok orang ini hanya penasaran mengapa upgrade dan transformasi yang dijanjikan tiba-tiba terhenti, dan tidak heran jika bos terus mengambil alih pabrik. Direktur pabrik merasa bahwa alasan bagi karyawan untuk berpikir bahwa mereka tidak memutuskan hubungan apapun dengan pabrik telah memberikan banyak kemudahan baginya sekarang. Jadi dia berkata, ada masalah dengan rantai modal masyarakat Asia. Jadi saya kembali untuk mengumpulkan uang. Dia tidak akan bisa kembali dalam waktu singkat. Kita tidak bisa terus menunggunya selama periode ini. Jika dia tidak bisa mengumpulkan uang, pabrik tidak akan membiarkannya dia menjadi pemegang saham. Jadi saya meminta Anda untuk kembali dan melanjutkan pekerjaan. Karena itu, direktur pabrik memerintahkan, cepat dan atur pekerja berpengalaman untuk memulai jalur produksi. Saya sudah membuat kesepakatan dengan pemasok di dermaga untuk mengirim beberapa gerobak sarden sore ini. Kita harus punya sarden hari ini. Berhasil mulai bekerja. Ikan sarden kalengan sendiri bukanlah produk berteknologi tinggi, dan jalur produksi lama tidak memiliki konten teknis. Bagi para karyawan yang telah bekerja di sini selama bertahun-tahun, merakit jalur produksi lama tanpa teknologi CNC lebih sulit daripada merakit sepeda dengan pemindah gigi, derailleur, jauh lebih sederhana.
Maka sekelompok buruh laki-laki yang dipimpin oleh teknisi berpengalaman segera mulai membangun kembali jalur produksi. Pada pukul 4 atau 5 sore, ketika beberapa truk berpendingin bobrok melaju dari dermaga, para pekerja di jalur produksi segera mulai dengan terampil menyembelih ikan sarden segar. Tak lama kemudian, ketel uap digunakan untuk memasak sarden kalengan di jalur produksi sudah merokok. Pabrik pengalengan sarden ini, setelah beberapa hari hening, kembali ramai. Ye Chen dan Li Yalin duduk di kendaraan yang telah disiapkan dan menunggu sampai pabrik dibuka kembali sebelum mereka benar-benar merasa lega. Ye Chen menghela nafas, semuanya tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan jika orang-orang dari Qinghui menemukan tempat ini dalam beberapa hari, tidak akan ada keraguan tentang itu. Li Yalin tersenyum dan berkata, tidak ada gunanya meragukannya. Begitu banyak orang yang datang untuk memulai pembangunan. Dan saya telah melihat pekerjaan konstruksi mereka. Pengelolaan lokasi kacau dan kondisi sanitasi buruk. Ikan sarden bersih di tangki penyembelihan terus mengalir dan bocor. Berceceran di lantai. Jika dihancurkan dan diinjak-injak oleh para pekerja ini, tidak akan ada petunjuk yang tersisa. Apalagi begitu mereka mulai bekerja di sini, baunya akan sangat menyengat, dan darah, cairan tubuh, dan organ dalam ikan akan terciprat kemana-mana. Bahkan jika orang-orang kita sedang mengungsi, jika Anda secara tidak sengaja meninggalkan petunjuk apapun dalam arti investigasi kriminal, mereka akan menghancurkannya sepenuhnya. Anjing itu akan ditutup-tutupi. Ye Chen bertanya dengan bercanda, kalau begitu, bahkan jika detektif Li dikirim ke sini tanpa menyadarinya, Anda tidak akan dapat menemukan petunjuk apapun. Tidak dapat ditemukan, Li Yalin berkata. Dalam analisis akhir, banyak kasus yang belum terselesaikan karena tidak ada bukti yang dapat ditemukan. Selama inti dari bukti tersebut dihancurkan, tidak akan ada gunanya bahkan jika Daluo Jinxian datang. Anda lihat apa yang terjadi di semua negara. Kasus-kasus yang telah terpecahkan selama bertahun-tahun seringkali disebabkan oleh sedikitnya bukti-bukti penting yang tertinggal, seperti sidik jari yang tidak lengkap dan informasi DNA manusia. Di era informasi, pengumpulan sidik jari dan DNA mencakup lebih banyak dan lebih banyak lagi lebih banyak orang. Setelah tersangka atau anggota keluarga dekatnya dikumpulkan, hari-hari baiknya pada dasarnya akan berakhir. Saat dia berbicara, Li Yalin berkata, kami telah memproses informasi biologis di sini ketika kami dievakuasi. Begitu orang-orang ini mulai bekerja, tidak perlu 2 atau 3 hari untuk menemukan petunjuk apapun. Saya tidak dapat menemukan sesuatu yang abnormal meskipun saya datang ke sini. Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Berkat kualitas profesional Inspektur Li yang luar biasa, saya merasa jauh lebih nyaman dengan Anda di sini. Li Yalin berkata, Tuan Ye konyol, saya tidak memiliki kelebihan apapun. Hanya saja saya telah memperoleh pengalaman industri dari menjadi petugas polisi kriminal selama bertahun-tahun.
Dibandingkan dengan Anda, saya masih jauh tertinggal. Ye Chen menyalakan mobil dan berkata sambil tersenyum, "Oke, mari kita berhenti membual tentang satu sama lain dalam bisnis ini. Mari kita akhiri saja dan kembali ke Casablanca untuk bertemu WSHUH sebentar. Saya malu. Saya sudah salah mengira karakter ini karena Audio kelalaian milik Software pribadi. Channel. Saya akan mengubah semuanya kembali ke WSHUH mulai malam ini. Maaf." Dan kemudian saya dapat meninggalkan negara itu dan kembali ke Eropa Utara. Li Yalin buru-buru bertanya, "Tuan Ye benar-benar ingin melihat WSHUHANG itu?" "Ya." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Orang ini adalah Gubernur Agung Rumah Gubernur Yujun. Dia pasti termasuk 10 besar di Pokinghui. Dia juga merupakan keturunan dari keluarga Wu dan keturunan Wu Feiyan. Saya tidak bisa mengatakan bahwa dia bisa menemukan terobosan apapun. Tapi setidaknya dia bisa memberi Wu Feiyan unjuk kekuatan." Li Yalin bertanya lagi, "Apa rencana Tuan Ye? Apakah Anda akan membunuh WSHUHANG?" "Tidak ada gunanya membunuhnya," Ye Chen berkata. "Di rumah Gubernur Angkatan Darat Kanan, bahkan lokasinya diubah secara bergantian, dan ada alternatif darurat kapan saja. Posisi gubernur besar mungkin sama. Anda lupa apa yang dikatakan Song Ruyu, Raja Agung Wu Suhang sebelumnya gubernur adalah saudaranya Wu Sutong. Tetapi Wu Sutong menghilang dalam semalam. WSHUHANG segera berkuasa. Dan semua orang tetap diam tentang hilangnya Wu Sutong jika ada yang tidak beres dengan Wu Suhang. Wu Feiyan, kandidat pasti akan dipilih untuk mengambil alih semua tugasnya. Dan membunuhnya tidak akan mempengaruhi pengoperasian rumah gubernur tentara Kanan." Li Yalin setuju dan berkata, "Yang disebut gubernur ini, terus terang, hanyalah sekelompok karyawan senior. Mereka bahkan bukan pemegang saham. Seluruh Pokinghui adalah kepemilikan perseorangan. Wu Feiyan adalah satu-satunya bos dan Audio satu-satunya milik pemegang Software saham. Lainnya tidak peduli seberapa tinggi pangkatnya. Dia tetaplah seorang karyawan. Dan kematiannya bukan urusan Wu Feiyan." Setelah mengatakan itu, Li Yalin semakin bingung dan bertanya pada Ye Chen, "Tuan Ye, karena Anda tidak akan membunuh WSHUHANG ini, apa rencana Anda untuk bertemu dengannya? Anda tidak dapat menghasutnya, kan? Jangan sebutkan bahwa dia adalah anggota keluarga Wu, keturunan. Bahkan jika keluarga dan kerabatnya berusaha menghancurkan Qinghui, dia tidak akan pernah berani mengkhianati Wu Feiyan." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya tidak pernah berpikir untuk menghasut dia untuk memberontak. Sekarang pada dasarnya saya telah membereskan struktur Wu Feiyan dan rumah gubernur Angkatan Darat kelima. 5 rumah gubernur Angkatan Darat ini semuanya adalah pejabat feodal, dan tidak ada yang memenuhi syarat tinggal bersama Wu Feiyan. Saya bahkan curiga mereka tidak tahu di mana Wu Feiyan berada. Jika saya menghasut dia untuk memberontak, dia tidak dapat memberi saya bantuan apapun untuk melawan Wu Feiyan, dan dia dapat diganti kapan saja, yang mungkin saja terjadi. Membeberkan identitasku."
Saat dia berbicara, Ye Chen tersenyum dan berkata, "Bukankah Wu Feiyan memotong salah satu tangannya? Saya hanya ingin melakukan perbuatan baik dan membantunya memasang kembali tangannya dan melihat bagaimana perasaan Wu Feiyan saat itu." Bersambung.